Tafakur, tadabur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan tafakur dan tadabur dalam beberapa ayat dalam kitabnya. Firman-Nya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis binatang dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Baqarah 2:164. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Quran Surat Al-Furqan 25:62. Atta berkata, yang dimaksud dengan silih berganti itu adalah dalam gelap dan terang serta berkurang dan bertambah. Allah juga memuji orang-orang yang suka bertafakur, sebagaimana firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhanku, Engkau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Quran Surat Ali, Imran 3:191. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, suatu kaum memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pikirkanlah ciptaan Allah, jangan berpikir tentang Allah, karena kamu tak akan sanggup memikirkannya. Pada suatu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui suatu kaum yang sedang bertafakur. Beliau bertanya, mengapa kalian tidak berkata-kata? Mereka menjawab, kami sedang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun bersabda, kalau begitu, lakukanlah, pikirkanlah tentang ciptaan Allah, tetapi jangan memikirkan zatnya. Atta berkata, aku dan Ubay bin Umair pergi menemui Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada kami dari balik tirai, wahai Ubay, apa yang menghalangimu untuk menjenguk kami? Ibnu Umair menjawab, bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berkunjunglah jarang-jarang, niscaya bertambah kecintaan. Selanjutnya, Ibnu Umair berkata, beritahukanlah kepadaku kekaguman yang pernah engkau lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menangis, lalu berkata, setiap ihwalnya menakjubkan. Pada malam giliranku, beliau datang kepadaku sehingga kulitnya bersentuhan kengan kulitku. Akan tetapi, beliau berkata, biarkanlah aku beribadah kepada Tuhanku. Lalu, beliau bangun dan mengambil tempat air untuk berwudu. Kemudian, beliau salat dan menangis hingga basah janggutnya. Beliau bersujud hingga basah tanah tempat sujudnya. Lalu, beliau berbaring pada salah satu sisi badannya hingga datang Bilal melantunkan azan salat subuh. Bilal bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Padahal, Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda yang telah lalu dan kemudian. Beliau menjawab, bagaimana kamu ini, wahai Bilal? Bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Quran Surat Al-Imran 3:190. Selanjutnya, beliau bersabda, celakalah orang yang membacanya tetapi tidak memikirkannya. Tentang hal ini Al-Auza ditanya, apa tujuan tafakur di situ? Dia menjawab, membaca dan memikirkannya. Muhammad bin Wasi mengatakan bahwa seorang laki-laki penduduk Basrah pergi menemui Ummu Zar sepeninggal suaminya, Abu Zar. Dia menanyakan kepadanya tentang ibadah Abu Zar. Ummu Zar menjawab, sebagian siangnya dia gunakan untuk bertafakur di salah satu sudut rumah. Al-Fudail berkata, pikiran adalah cermin yang memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekanmu. Ketika Ibrahim ditanya, mengapa berlama-lama bertafakur? Dia menjawab, tafakur adalah inti berpikir. Taus berkata, Al-Hawariyun, para pengikut setia Nabi Isa, bertanya kepada Isa alaihissalam, wahai Ruh Allah, apakah kini di muka bumi ada orang seperti Anda? Isa alaihissalam menjawab, ya, yaitu orang yang pembicaraannya merupakan zikir, diamnya merupakan tafakur, dan pandangannya merupakan pembelajaran tadabur. Dialah orang yang sepertiku. Al-Hasan berkata, barang siapa yang perkataannya bukan kebijaksanaan, hikmah, dia sia-sia.
Barang siapa yang diamnya bukan tafakur, dia lalai. Barang siapa yang pandangannya bukan pembelajaran, dia main-main. Lalu, tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar." Quran Surat Al-A'raf 7:146, dia berkata, "Aku, Allah, mencegah hati mereka untuk bertafakur tentang urusan hati mereka untuk bertafakur tentang urusanku." Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah kepada matamu bagiannya dari ibadah." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa bagiannya dari ibadah itu?" Beliau menjawab, pandangan terhadap mushaf dan menafakurinya, serta mengambil pelajaran dari keajaiban-keajaibannya. Luqman suka berlama-lama duduk sendiri. Lalu, budaknya lewat di hadapannya. Dia bertanya, "Wahai Luqman, Anda lama duduk sendiri. Kalau engkau duduk bersama orang-orang, niscaya mereka akrab dengan Anda." Luqman menjawab, "Aku berlama-lama duduk sendiri untuk bertafakur. Lama bertafakur adalah bukti jalan surga." Umar bin Abdul Aziz berkata, bertafakur tentang nikmat Allah Azza wa Jalla adalah termasuk ibadah-ibadah paling utama. Ibnu Abbas berkata, salat 2 rakaat yang dimaksudkan untuk bertafakur adalah lebih baik daripada salat malam yang tak khusyuk. Ketika Abu Syurai sedang berjalan, tiba-tiba dia duduk dan menyelimuti diri dengan jubahnya. Lalu, dia mulai menangis. Ketika ditanyakan kepadanya apa sebabnya dia menangis, dia menjawab, "Aku menafakuri kehilangan sebagian umurku, sedikitnya amalanku, dan semakin dekatnya ajalku." Abu Sulaiman berkata, tafakur di dunia adalah hijab pembatas dari akhirat yang mewariskan hikmah kebijaksanaan dan menghidupkan hati. Hatim berkata, karena tadabur bertambahlah ilmu, karena zikir bertambahlah kecintaan, dan karena tafakur bertambahlah ketakutan pada murka Allah. Ibnu Abbas berkata, tafakur tentang kebaikan mendorong untuk mengamalkannya. Penyesalan akan kejahatan mendorong untuk meninggalkannya. Al-Hasan berkata, orang-orang berakal senantiasa mengulang-ulang zikir ke tafakur dan tafakur ke zikir sehingga mereka meminta hati mereka bicara. Hati mereka pun mengatakan kata-kata bijaksana. Idak bin Khalaf berkata, Daud Al-Tai radhiyallahu anhu berada di atas rumah ketika malam bulan purnama. Dia bertafakur tentang kerajaan langit dan bumi. Dia memandang langit, lalu menangis hingga terjatuh ke rumah tetangganya. Tetangganya bangkit dari tempat tidurnya dalam keadaan tidak berpakaian, sementara di tangannya tergenggam sebilah pedang. Dia mengira bahwa ada pencuri masuk ke dalam rumahnya. Ketika melihat Daud, dia kembali dan menyimpan lagi pedagangnya. Dia bertanya kepada Daud, siapa yang melemparkanmu dari atap rumah? Daud menjawab, aku tidak merasakan hal itu. Al-Junaid berkata, majelis yang paling mulia dan paling tinggi adalah duduk sambil bertafakur tentang tauhid, menghidupkan jiwa marifat, meminum cawan surga dari lautan cinta, dan memandang dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, betapa tingginya majelis itu, dan betapa lezatnya minuman itu. Berbahagialah orang yang dianugerahinya. Al-Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, mohonlah pertolongan atas pembicaraan dengan diam dan atas kesimpulan dengan tafakur. Dia juga pernah mengatakan, pandangan yang baik terhadap berbagai hal adalah keselamatan dari tipuan. Keteguhan dalam pendapat adalah keselamatan dari kelalaian dan penyesalan. Menimbang dan berpikir menyingkapkan keteguhan hati, dan kekuatan dalam pandangan orang-orang bijak merupakan keteguhan dalam diri dan kekuatan dalam pandangan. Untuk itu, berpikirlah sebelum membulatkan tekad. Lakukanlah kajian secara mendalam tadabur sebelum menyerang musuh, dan bermusyawarahlah sebelum maju. Juga katanya, keutamaan itu ada 4. Pertama, kebijaksanaan, hikmah, dan tiangnya adalah tafakur. Kedua, kesucian diri, dan tiangnya adalah membuang keinginan rendah syahwat. Ketiga, kekuatan, dan tiangnya adalah menahan marah. Keempat, hal-hal pengalaman ruhaniyah, dan tiangnya adalah keseimbangan kekuatan-kekuatan nafsu. Hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Quran Surat Al-Takatsur 102:5. Yakni, kalau kalian tahu perkara kiamat, niscaya hal itu memalingkan kalian dari menumpuk-numpuk harta dan membanggakan diri. Pastilah kalian mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian, dan kalian tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.
Ada yang mengatakan bahwa kalau kalian benar-benar mengetahui dengan ilm al-yakin, sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya, bahwa harta dan kebanggaan diri tidak bermanfaat bagi kalian pada hari kiamat. Tidaklah kalian membanggakan diri dengan harta yang banyak, tetapi hal itu menyebabkan kalian melihat neraka jahim. Tuhan bersumpah bahwa kalian pasti melihat neraka dan kerasnya hari kiamat. Kemudian, kalian pasti melihatnya dengan ain al-yakin, yakni, kalian melihat neraka jahim itu dengan penglihatan yang merupakan keyakinan itu sendiri, kesaksian yang tidak ada keraguan. Jika ditanya, apa perbedaan antara ilm al-yakin dengan ain al-yakin? Jawabannya, ilm al-yakin adalah milik para nabi dengan kenabian mereka. Adapun ain al-yakin adalah milik para malaikat, karena mereka melihat surga, neraka, lauk catatan azali, al-qalam pena, arsi, singgasana, dan al-kursi, kekuasaan. Jika mau, engkau bisa mengatakan bahwa ilm al-yakin adalah pengetahuan tentang kematian dan kubur, serta milik orang-orang mati di dalam kubur, tetapi tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka di sana. Adapun ain al-yakin adalah milik orang-orang mati karena mereka melihat kubur, baik berupa taman di antara taman-taman surga maupun jurang di antara jurang-jurang neraka. Jika mau, engkau juga bisa mengatakan bahwa ilm al-yakin adalah pengetahuan tentang kiamat dan ain al-yakin adalah melihat kiamat itu sendiri dengan segala ketakutannya. Jika mau, engkau juga bisa mengatakan bahwa ilm al-yakin adalah pengetahuan tentang surga dan neraka, sedangkan ain al-yakin adalah penglihatan. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Quran Surat Al-Takatsur 102:8. Pada hari kiamat pasti kalian ditanya tentang kenikmatan dunia berupa kesehatan badan, pendengaran, penglihatan, mata pencaharian, serta kelezatan makanan, minuman, dan sebagainya. Apakah telah kalian tunaikan syukurnya kepada pemiliknya, dan dengannya kalian mengenalnya atau justru dengan kenikmatan itu kalian kufur terhadapnya? Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai meriwayatkan hadis dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, hedonisme telah melalaikanmu, yakni, tentang berbagai kenikmatan sampai kamu masuk ke dalam kubur, yakni, hingga kematian datang kepadamu. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat-akibat perbuatanmu itu, yakni, kalau kalian telah masuk ke dalam kubur dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui, yakni, kalau kalian telah keluar dari kubur menuju tempat kalian berkumpul, mahsyar, tanah lapang. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin yakni, kalau kalian telah bergantung pada amalan-amalan kalian di depan Tuhan kalian, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, hal itu karena al-sirat titian diletakkan di tengah neraka jahanam. Kemudian, kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia, yakni, kenyangnya perut, segarnya minuman, teduhnya tempat tinggal, keseimbangan perilaku, dan nyenyaknya tidur. Ikrimah berkata, ketika ayat ini turun, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kenikmatan apa yang telah kami rasakan? Kami hanya makan roti gandum kasar." Kemudian, Allah menurunkan wahyu, "Bukankah kalian bisa beralas kaki dengan sandal dan minum air tawar? Inilah kenikmatan itu." Al-Tirmidzi dan lain-lain meriwayatkan bahwa ketika turun ayat, "Bermegah-megahan telah melalaikanmu," para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenikmatan apa yang ditanyakan kepada kami? Padahal, kami hanya makan kurma dan air putih, sementara pedang di leher kami dan musuh telah hadir. Tentang kenikmatan apa kami ditanya?" Beliau menjawab, "Tentang itu semua mereka ditanya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenikmatan pertama yang ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah, bukankah kami telah memberi kesehatan pada tubuhmu dan menyegarkanmu dengan air dingin?" Muslim dan lain-lain meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa pada suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah. Tiba-tiba beliau mendapati Abu Bakar dan Umar. Beliau bertanya, "Apa yang membuat kalian keluar rumah pada saat seperti ini?" Mereka menjawab, "Kami lapar, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, aku pun demikian. Marilah kuajak pergi." Mereka pun pergi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hendak menemui seorang dari kaum Ansar.
Akan tetapi, orang itu tidak ada di rumahnya. Ketika istrinya mengetahui kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Selamat datang, wahai Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan suami perempuan itu, "Di mana si Fulan?" Perempuan itu menjawab, "Dia pergi mengambil air tawar untuk kami." Tiba-tiba orang Ansar itu datang. Ketika melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya, dia berkata, "Alhamdulillah, pada hari ini aku kedatangan tamu yang paling mulia." Lalu, dia pergi lagi. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan membawa setandan kurma dan air dingin. Dia berkata, "Silakan makan. Aku akan mengambil pisau dulu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya, "Berhati-hatilah, jangan sampai mengambil kambing perah yang biasa diambil air susunya." Kemudian, dia menyembelih seekor kambing untuk para tamunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua orang sahabatnya menyantap hidangan itu dan minum air tawar. Setelah mereka kenyang dan puas minum, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar dan Umar, "Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, pada hari kiamat, kalian pasti ditanya tentang kenikmatan ini."